Kalau kita teliti dan renungkan, barangkali hampir setiap hari dalam kehidupan kita, kita kerasukan setan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bab 8 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi-babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi itu lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Salam sehat saudara-saudariku, semoga Anda gembira dan bahagia untuk memulai hari ini. Suatu kali ada seorang umat bertanya kepada saya, "Romo percaya enggak kalau setan itu ada?" "Percayalah." Lalu mendengar jawaban itu, dia kaget dan terkejut. Lalu berkata, "Waduh, gimana seorang Romo kok percaya bahwa setan ada?" Lalu kemudian saya tambahkan, kita percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Juga percaya bahwa setan yang tidak kelihatan itu ada. Lalu dia katakan, "Kalau saya sih tidak percaya, Romo. Setan itu tidak ada." Singkat cerita, dia tetap tidak percaya kalau setan itu ada. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, menganggap tidak ada yang sebenarnya ada, itu berbahaya. Sebab kalau setan kita anggap tidak ada, dan kita yakini tidak ada, padahal nyatanya ada, hal itu bisa membuat kita malah habis dimakan tanpa kita duga. Sebab kita tidak sedikit pun ada kewaspadaan. Karena kita tidak menaruh kewaspadaan terhadapnya. Kita perlu melihat kisah dari 2 orang yang hari ini datang kepada Yesus. Mereka datang dari pekuburan yang kerasukan setan untuk menemui Yesus. Peristiwa itu terjadi di daerah Gadara. Kita tahu bahwa Gadara ini adalah tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal Yahweh. Nah, 2 orang yang datang ini, yang kerasukan ini, datang untuk menentang Yesus. Mereka berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Hal ini menunjukkan bahwa setan itu ada.
dan bahkan punya keberanian untuk menentang Yesus. Mereka meminta agar disuruh pergi ke babi-babi itu. Maka Yesus pun mengatakan, pergilah. Maka masuklah setan-setan itu ke dalam babi-babi itu, hingga akhirnya kita tahu dalam cerita Injil, babi-babi itu kemudian terjun ke dalam jurang, lalu kemudian mati. Melihat peristiwa itu, penjaga-penjaga babi itu lari. Dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang peristiwa kedua orang yang sudah disembuhkan itu. Ada reaksi besar yang terjadi saat mereka mendengar cerita itu. Maka mereka keluar dari kota dan mendesak Yesus supaya meninggalkan mereka. Karena mereka merasa dirugikan oleh Yesus. Karena babi-babi mereka itu akhirnya mati. Saudara-saudariku yang terkasih, fokus Injil yang hari ini kita dengar bukanlah pada babi-babi yang terjun ke jurang, melainkan pada pembebasan dua orang yang dibelenggu oleh setan. Mereka datang kepada Yesus meskipun awalnya mereka untuk menentang, tapi kita tahu akhirnya mereka dibebaskan dari belenggu si jahat itu. Perbuatan Yesus mengusir setan di Gadara ini mendatangkan resiko bagi Yesus sendiri. Sebab akhirnya kita tahu bahwa Yesus akhirnya diusir. Sebab mereka merasa dirugikan karena menganggap Yesus membuat mata pencaharian mereka menjadi berkurang. Meskipun mereka juga mendengar bahwa ada dua orang yang telah diselamatkan, tapi fokus orang-orang banyak itu adalah kerugian karena babi-babi mereka mati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sebenarnya merenungkan Injil ini lebih dalam, kita akan bisa menemukan bahwa kerasukan setan bukan hanya dialami oleh dua orang itu, tetapi sesungguhnya kerasukan itu juga dialami oleh banyak orang yang keluar dari kota lalu mengusir Yesus. Karena mereka tidak mau Yesus hadir sebagai penyelamat. Meskipun mereka tahu dua orang ini akhirnya pulang ke rumah dengan selamat, tapi orang banyak itu fokus pada dirinya, fokus pada keuntungannya, tanpa melihat karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, zaman ini kerasukan yang lebih berbahaya mungkin bukan lagi kerasukan fisik, tapi kerasukan pikiran, kerasukan kehendak. Kalau kita teliti dan renungkan, barangkali hampir setiap hari dalam kehidupan kita kerasukan setan. Bahkan di rumah kita kadang-kadang kita seperti kesetanan. Ketemu suami juga seperti kesetanan, ketemu istri seperti kesetanan. Kita tidak sadar. Mungkin inilah kerasukan-kerasukan baru yang harus perlu kita waspadai. Kalau kita tidak waspada akan kehadiran setan, kita akan mudah dibelenggu olehnya. Tuhan memberkati.